Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Para sahabat-sahabat saya dan rekan saya, di sini kami sedang melaksanakan musyawarah dan alhamdulillah dihadiri Romo Abah Surya. Sebelum video dimulai, jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, comment, and subscribe. Mungkin kami semua bakal bertanya-tanya tentang agama kita masing-masing kepada Romo Abah Surya. Siapa tahu dengan sahabat-sahabat sekalian ingin bertanya. Di sini kami dan Romo Abah Surya mempersilahkan. Silakan Abah Surya. Ya, oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka menjalin tali silaturahmi agar senantiasa kita selalu diberkati oleh Allah dengan berupa-rupa nikmat, keberkahan, nikmat lahir, nikmat batin. Juga kita sampaikan kepada para pemirsa di mana saja Anda berada, semoga selalu diberkati oleh Allah, selalu diberkahi dengan dimudahkan segala urusannya, juga diberikan nikmat-nikmat yang tentunya kita perlu sekali untuk lebih cenderungnya kita bersyukur, bertafakur, bertadabbur dari segala apa yang telah Allah limpahkan, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Menggarisbawahi apa yang diceritakan dari sahabat kita tadi, tentunya ada yang mau bertanya. Mungkin siapa kira-kira yang mau bertanya di sini, Mas? Mas, mohon maaf, ini Mas siapa? Boleh kenalan ini? Mas Saiful. Mas Saiful ya. Dari mana aslinya, Mas? Capir, Tegal. Kabupaten Tegal. Nggih. Ya. Dipersilakan. Monggo pertanyaannya apa? Nyuwun ngapunten kula badhe tanglet tenak salat. Hakikate salat niku napa, Pak? Hakikatnya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau di dalam Al-Quran iqamus sholat itulah dirikanlah sholat. Berarti hakikatnya sholat kita itu adalah mendirikan. Nah, makna kias mendirikan berarti dikumandangkan atau dijalankan. Bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi dikumandangkan atau dijalankan. Hakikat sholat tersebut di situ di hadis Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kita dididik melalui pelaksanaan sholat, baik yang wajib, yang fardu ya, atau juga yang sunnah, itu di dalam akidah beragama Islam. Kenapa hamba katakan apakah ada yang sholat yang di luar agama Islam? Oh, ada, cuman caranya saja yang berbeda. Nah, di sini kita harus paham supaya kita mampu menyikapi atau menghormati dengan cara sholatnya orang lain. Contohnya orang sholat yang beragama Kristen, yang beragama Katolik atau Buddha atau apa saja yang beragama. Pada intinya, ketika kita menjadi orang yang beragama, langkah yang paling terdepan adalah awwaluddini marifatullah. Jadi sebelum kita menjadi orang yang beragama, di situ kita agar senantiasa marifatullah,
artinya untuk mengenal Allah. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat tersebut, kita harus mampu bisa mengenal Allah agar senantiasa sholatnya kita itu tujuannya paham, mengerti apa maksud tujuannya sholat. Maka Anda atau Mas Eko tadi berkata apa hakikatnya sholat, begitu ya. Hakikatnya sholat yaitu tujuannya untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, gitu loh. Dengan cara tadi belajar sholat itu tujuannya supaya kehidupan kita tidak berbuat kemungkaran atau kekejian dan ketoliman dan lain-lainnya. Maka makna arti daripada sholat tersebut, Allah memerintahkan. Sholat itu kalimat perintah dari Allah. Jadi diperintahkan kepada kita sekalian, kepada seluruh makhluknya itu diperintahkan, atau seluruh manusia diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Tapi pelaksanaan sholatnya itu berbeda-beda ragam, berbeda-beda cara. Jadi pada intinya hakikatnya sholat itu bagaimana caranya kita hidup, kemudian kita mampu untuk bisa saling kenal mengenal, untuk saling menghormati, saling menyayangi, saling menerima dengan apa yang telah Allah limpahkan atau Allah berikan kepada kita, sehingga diantara kita tidak saling menindas, tidak saling menyakiti, tidak saling mendolimi. Itu diartikan berarti kita ketika sudah melaksanakan sholat yang wajib atau yang sunnah itu berarti kita harus mampu tidak berbuat kedoliman. Jika kita masih berbuat dolim terhadap sesama, misalkan sidik, bidik, jahil, kaniaya, sampai sombong, takabur, misalkan aku merasa pintar lah, aku merasa benar lah, atau aku merasa paling hebat lah. Nah di situ berarti kita belum bisa melaksanakan atas perintah Allah yang dikatakan tadi sholat. Maka diartikan di dalam Al-Quran di situ diceritakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat ketika lalai di dalam sholatnya. Artinya maka celakalah orang-orang yang hidup ketika lalai di dalam hidupnya. Lalai dengan apa? Lalai dengan atas apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Allah perintah itu supaya kita mampu untuk melaksanakan amal makruf atau beramal soleh atau berbaik terhadap sesama. Minimal menggarisbawahi kita hidup di dunia ini mampu untuk selalu berbaik sangka terhadap sesama dan selalu belajar untuk tidak berburuk sangka terhadap sesama. Apapun itu yang terlihat atau yang terdengar oleh kita, atau seperti apalah itu kita selalu berbaik sangka kepada orang lain atau terhadap teman atau saudara atau rekan dan semuanya begitu. Itu supaya pelaksanaan sholat itu kan diartikan kita komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Allah. Maka diketerangkan di agama Islam itu ditegakkan oleh agama Islam sendiri sesungguhnya bagaimana kewajiban sholat tersebut, jangan sampai melanggar apalagi meninggalkan sholat tersebut, ya begitu, apalagi yang wajib, begitu kan. Di dalam sholat yang 17 rakaat selama 5 waktu itu yang wajib, itu harus dijalankan. Untuk apa tujuannya? Untuk kita di antara waktu 24 jam dikoreksi di dalam sholat tersebut dengan belajar sholat tersebut, tetap kita di situ diarahkan untuk supaya hidup kita selalu berbuat baik, tidak berbuat apa tadi disebut mungkar ya, atau keji kepada teman kita atau sahabat kita atau saudara kita, apalagi kepada kedua orang tua kita. Itu tidak sangat tidak boleh sekali. Di situ maksudnya Allah perintahkan sholat. Artinya Allah memerintahkan supaya tidak berbuat keji dan mungkar. Begitu hakikatnya sholat. Pada intinya di situ bukan hanya sekedar pelaksanaan Allahu Akbar misalkan ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu di dalam bacaan sholat. Bukan hanya sekedar itu. Bagaimana caranya kita mampu untuk bisa sholat yang sebenarnya.
Nah, sholat yang sebenarnya itu adalah kita tindakan berperilaku kita supaya sesuai apa yang kita ucapkan di dalam pelaksanaan sholat tersebut. Contohnya kayak misalkan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Matiku, hidupku, apapun yang berada di kehidupanku, baik harta benda dan semuanya itu milik Allah Rabbul Alamin. Kami tidak punya apa-apa. Di situ diartikan di situ. Berarti di situ kita berbicara di dalam sholat, kita itu yang dijalankan oleh kita, yang kehidupan kita sehari-hari itu milik Allah. Jadi artinya di situ sholat itu jangan sampai kita cilaka gara-gara kalau di dalam Al-Quran ya di situ bisa cilaka sholat, padahal sholat kok masih cilaka. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, ya. Itu di surat Al-Maun. Maka celakalah orang-orang yang sholat ketika lalai dalam sholatnya. Maksudnya lalainya seperti apa? Contohnya tadi, karena kita bisa nyebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya ila rabbil alamin misalkan, tapi artinya nggak tahu maksud tujuannya itu apa, contohnya itu, maka kita akan rugi. Karena sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Begitu saja mungkin ya pada kesempatan ini hubungan dengan sholat. Barangkali ada yang bertanya lagi di luar sholat, mungkin kita tutup dulu. Pada intinya sholat itu kan apalagi kalau kita dirinci lagi sholat itu dari kata apa, kalimat apa, itu harus paham sekali kedalamannya sholat. Itu kalau dilihat di arti sholat itu ada hurufnya, itu ada 3 ya. Salata atau sholatlah gitu, sholat, huruf sin, lam dan ta. Kalau di situ dilihat di dalam garis finish huruf sin saja itu dikalimatkan menjadi sidikul lisani. Di huruf lamnya itu menjadi diartikan lainul qalbi. Nah, kemudian di huruf ta'nya itu tarikul munkaro. Sedangkan sidikul lisani diartikan sidik, artinya jujur, lisani itu ucapan. Sampai ucapan, tekad dan laku perbuatan. Itu kita harus selalu jujur apa adanya. Bahasa kulo kalau jika ada sesuatu yang pendek jangan berani dipanjang-panjangkan. Yang pendek jangan berani ditambah-tambahi, yang panjang jangan berani dipotong. Jadi harus A ya A, B ya B, C ya C. Artinya sidik adalah jujur. Jujur apa yang kita ucapkan, apa yang kita di dalam hati, sampai laku perbuatan yang nyata. Begitu berarti itu kita sudah mampu melaksanakan sholat. Bukan hanya di pelaksanaan yang disebut ketika berdiri atau ruku atau sujud atau i'tidal dan semuanya itu harus diambil intisarinya, maksud makna tujuan itu sholat tersebut, supaya kita sholatnya jangan dikategorikan tadi celaka. Salah satunya terutama contohnya kenapa harus dikatakan di situ kita sholat kok malah celaka, karena kita di situ ara'aital ladzi yukadzibu, akan dusta. Salah satunya kita itu akan dusta terhadap agama kita sendiri. Karena di situ ara'aital ladzi yukadzibu, wahai sang para pendusta agama. Jadi situ berarti janganlah kita mendustakan agama kita sendiri, bahkan mendustakan agama orang lain. Bagaimana caranya supaya kita tidak berdusta kepadanya? Maka di situ pada likan lagi ya tuliyati, berarti kita harus menghormati, bahkan harus memelihara keadaan yang dianggap kayaknya orang yang yatim. Itu mungkin yang dikatakan kita cenderungnya cilaka sholat itu karena kita tidak peduli kepada orang-orang yang yatim. Wailul musallin alladzina, maka celaka. Karena apa? Karena walayahutu ala tu'amil miskin, juga tidak peduli kepada orang-orang yang miskin. Karena kita tadi merasa kaya, merasa mampu, merasa punya, merasa itu dan sebagainya, sehingga tidak peduli kepada orang-orang yang miskin, kepada orang yang yatim. Nah, sedangkan Allah di situ disisikan lagi, wahai orang-orang yang beriman, maka
kita agar senantiasa untuk bisa memelihara orang-orang yang fakir dan miskin atau yang yatim tadi. Jika di antara kita mampu untuk bisa memelihara tentang yang yatim, yang miskin, berarti kita itu nanti amal sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja cukup. Saudara-saudara kami, mohon maaf. Sebetulnya makna sholat itu kalau diterangkan itu banyak sekali penjelasan. Pada intinya hakikatnya sholat itu adalah kita hidup ya. Hidup kita itu adalah sholat. Jadi diperintah oleh Allah itu sholat, wajibnya sholat itu ya kita diperintah hidup. Tapi hidup yang seperti apa? Digambarkan di situ tadi, hidup yang bermanfaat, juga berdaulat, yang ramah, yang tamah, yang rukun, yang damai, yang sejahtera, banyak sekali. Itu disebut amal ma'ruf, bahasa Jawanya itu memayu hayuning bawana, itu disebut amal ma'ruf. Nahi munkar itu ambaras tak durhal kara, jadi memberantas keangkara murkaan diri kita supaya tidak berbuat kedoliman terhadap sesama. Di situ makna kias. Dan jadi karena banyak keilmuan saudara-saudara kita atau siapa saja di luar sana, apalagi guru-guru kita yang sudah senior mungkin paham sekali tentang maksud tujuan sholat. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada sesuatu kalimat dari kami yang tidak sesuai dengan atau harapan-harapan Anda sekalian, karena sesungguhnya sholat itu kita cenderungnya kita fokus saja ke diri kita, jangan melihat sholat orang lain, tapi kita fokus kepada kehidupan diri kita supaya kita tidak terjebak dengan adanya yuwaswisu fi sudur, dengan bisikan-bisikan setan yang membisikkan di dalam dada kita masing-masing. Maksudnya seperti itu. Jadi belajar ke dalam saja, jangan mudah untuk seolah-olah menyalahkan orang lain atau menyakiti orang lain. Itu apalagi mendolimi orang itu tidak boleh, itu dilarang oleh Allah. Itu yang seperti itu. Kalau memang kita iman kepada Allah. Begitu saja kurang lebihnya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian, dan kami, rekan saya, sangat-sangat berterima kasih kepada kehadiran beliau Romo Abah Surya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.